Gara dia kuli bangunan, jadi tumbal proyek. Nah, proyek apa? Proyek jabatan. Nah. Gokil, bebasin Peggy. 42 pengacara siap bela Peggy Peron. Gila, 42 pengacara, bro. Amalan Peggy ini luar biasa. Hampir semua rakyat percaya kamu tidak bersalah. Ada keraguan-raguan, maka seseorang tidak bisa dipidana, termasuk terhadap Peggy. 5 terpidana ini mengatakan Peggy bukan pelakunya. Ini 5 lawan 1 loh. Kan ini terserah Pak penyidik dan Pak polisi ya. Ini ada 5 orang bilang Peggy Setiawan. Saya nggak percaya. Saya percaya Linda yang kesurupan nonton jejak BPKR doang. Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Setannya aja, gila dibilang setan guys gitu. Harusnya kan arwahnya Vina aja yang dipanggil gitu. Saya dulu pernah suka mas sama Linda. Linda pas pulang sekolah sama Vina. Kita lihat Linda itu pas pulang sekolah, nah sama Vina sama Eki. Ini adalah Linda yang dicari-cari sama Mel-Mel, atau yang diomongin sama Mel-Mel gitu, karena teman sekolah. Nah, Tukang bangunan. bebaskan Peggy! Bebaskan Peggy! Wah, seluruh ratusan kulba-kulba demo, bebaskan Peggy! Apa saya buat candi nih? Kantor polisi. Loh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Kita masih update kasus Vina sebelum 7 hari, guys. Wah. Sekarang semakin memanas, semakin seru. Kenapa? Karena kecurigaan netizen bahwa Peggy Setiawan bukan Peggy alias Peron sebenarnya, atau alias pelaku utama otak tindakan kejahatan pelaku Eki dan juga Vina, itu semakin membesar, guys, gitu. Nggak cuman para tuba ya, woy. Netizen juga beberapa banyak yang nggak percaya, termasuk Let's Go. Dan sekarang bahkan Hotman Paris pun mengatakan Peggy ini tidak bisa ditahan, guys, gitu, karena bukti-buktinya kurang gitu. Bagi yang masih bertanya-tanya, kalian di pihak mana sih? Di pihak Vina atau di pihak pelaku? Nah, kita di pihak Vina sekali lagi. Makanya kita harus cari pelaku yang sebenarnya. Jangan tiba-tiba mendapatkan seorang pelaku kulba gara-gara dia kuli bangunan jadi tumbal proyek. Nah, proyek apa? Proyek jabatan. Nah. Jadi kita akan membahas aja, guys. Ini ya, tetangga-tetangganya Egy serta warga sekitar, wah, itu minta dibebaskan si Peggy Setiawan ya, alias Robby. Dan kabarnya juga ada 42 pengacara siap bela Peggy Peron. Gila, 42 pengacara, bro. Apakah ini sama seperti kasus Jessica Mirna, guys? Ya istilahnya kan, dia orang nggak punya, katanya dia anak pejabat. Kenapa orang nggak punya? Iya betul. Jadi dibebasin. Bebasin aja. Gokil, bebasin Peggy. Jadi bebasin bangga nih kuasa hukum ya. Bebaskan Peggy. Gila, banyak banget yang minta dibebasin, guys. Bapak bisa ngebedain gak sih, Pak? Mana yang foto yang pelakunya, mana yang ditangkapnya, kan bisa ngebedain. Itu ada tindikan besarnya, alisnya tebel, ini alisnya enggak. Oh, gitu. Iya. Ini lurus. Katanya ini pejabat, ternyata tukang bangunan. Gila, katanya anak pejabat, ternyata tukang bangunan. Di sini emak-emaknya bilang, Bapak ini gimana nih ya? DPO itu kan katanya yang tindikan gitu, rambutnya lurus. Oh, berarti emak-emaknya ini masih mikir si Peggy Peron ini, itu yang ini, guys. Apung RP ya. Emak-emak masih berpikir bahwa dia adalah si Peggy Peron yang asli gitu. Katanya anak pejabat, masa tukang bangunan? Bukan orang tuanya, bukan saudaranya, tapi keisarnya terharu, Pak. Ya Allah, gimana rasanya? Gila, mereka bilang bahkan kami aja bukan orang tuanya, kami bukan saudaranya, kita terharu, Pak, gitu. Karena kita memang melihat ya, di mana Peggy Setiawan ini waktu diperkenalkan sebagai tersangka pertama kali, dia bersikeras ingin ngomong gitu, saya bukan pelakunya gitu, saya rela mati gitu. Kalau saya mati kalian saksinya, saya bukan pelakunya gitu. Banyak netizen kan, termasuk Let's Go yang percaya, maksudnya bukannya percaya, maksudnya belum percaya dia adalah pelaku sebenarnya gitu. Ini amalan Peggy ini apa ya? Karena banyak kabar juga dia orangnya sayang orang tua gitu. Habis itu rela jadi tulang punggung gitu. Bahkan ada yang komen, amalan Peggy ini luar biasa. Hampir semua rakyat percaya kamu tidak bersalah, gila. Dia anak baik, berbakti sama orang tua, rajin ibadah. Nah, itu saya nggak tahu ya. Ada yang bilang, iya kata orang umurnya 30, kata orang ya. Dan kata Pak polisi juga, kan dia udah tua ya. Kan dia kerja keras. Kalau dia anak orang kaya umur segitu, masih muda kan kerjanya enak, apalagi nggak panas-panasan gitu. Jadi memang banyak yang
kurang percaya bahwa Peggy ini adalah pelaku sebenarnya ya. Guys, kenapa dia ganti nama menjadi Robby? Nah, itu gara-gara ayahnya, guys. Peggy ini punya adik. Nah, adiknya itu bilang kayak gini. Kan bapak di sana kan punya istri lagi. Di sana tuh jadi bapak kenalin Peggy itu sebagai Robby karena takut ketahuan istri mudanya, begitu. Itu dia, guys. Jadi alasannya adik ya, dari adiknya si Peggy alias Robby. Kenapa bapak di sana di Bandung itu mengenalkan Peggy ini sebagai Robby? Gara-gara dia tuh punya istri, guys. Istri muda gitu. Nah, dia nggak pengen istri mudanya tahu bahwa mungkin dia udah punya anak gitu. Atau yang dibawa sama dia ke rumah ini, itu anaknya dia. Makanya dia kenalin sebagai Robby gitu. Menyayat hati banget, terharu banget. Kenapa? Karena seorang Peggy Peron itu rela tidak dianggap anak sendiri oleh bapaknya. Cuman biar dia ngelihat rumah tangga bapaknya dengan istri mudanya itu nggak hancur, guys. Dan yang paling penting kan dia itu merantau supaya bisa menafkahi adik sama ibunya di Cirebon ya gitu. Jadi kan kalau dari berita ya, dari cerita bahwa Peggy ini kan lapang dada, guys. Aku kerja sama bapak, tapi aku harus dianggap sebagai kawan kerja ataupun sebagai ponakan kan kabarnya. Tapi aku tidak diakui sebagai anak dan aku harus mengganti namaku sendiri menjadi Robby. Rokok dibagi-bagi. Kalau kerba kan bagi-bagi rokok ya. Jadi Robby rokok dibagi-bagi gitu. Aku harus berpura-pura menjadi orang lain di depan ayahku sendiri. Gila. Itu kan menurut cerita ya Robby ini, bukannya Robby ya, si Peggy ini berhati besar lah. Makanya banyak juga nih yang mendukung si Robby ini bukan pelaku sebenarnya itu. Dan di sini yang membongkar kebohongan yang sebenarnya itu bukan masalah Peggy menjadi namanya Robby gitu. Masalahnya sekarang yang lebih parah adalah kebohongan yang lebih besar adalah istri mudanya tahu suaminya ternyata punya anak. Nah, bapaknya nih yang kasihan kan. Kebohongan bapaknya yang selama yang dia tutupi gitu. Bahkan sampai anaknya diganti namanya Robby, ketahuan istri muda sekarang. Lihatlah Pak, anakmu menjadi tumbal gara-gara kebohongan yang kamu lakukan mengganti nama Pak. Hukumannya tuh jadi tumbal, hukuman mati loh Pak. Nih, makanya Egi juga pasti disikat istri mudanya ini. Nah. Kalau yang kami ketahui kan saat itu sepeda motornya sudah disita. Katanya 2016 motornya udah disita, tapi nggak tahu di mana sekarang. Iya. Makanya saya bilang, dalam prinsip hukum, kalau ada keraguan-raguan, maka seseorang tidak bisa dipidana. Kalau buktinya tidak lengkap, maka belum bisa ditangkap siapa pelakunya DPO ini, termasuk terhadap Peggy. Nah, itu dia guys. Jadi Hotman bilang kalau ada keraguan-raguan itu tidak bisa ditahan. Apalagi barang buktinya yang smash pink itu udah nggak ada, udah hilang katanya. Tapi kalau kita lihat kuasa hukumnya Vina yang cewek ini kayak, aku masih percaya Peggy pelakunya. Sepertinya gitu ya gitu. Peggy ini ditangkap, kalian tahu barang buktinya apa kan? Barang buktinya ijazah guys. Barang bukti kasus pembunuhan Vina berupa rapot dan ijazah yang ada nama-nama Peggy Setiawannya. 5 terpidana ini mengatakan Peggy bukan pelakunya. Hanya 1 terpidana mengatakan Peggy pelakunya. Nah itu guys, jadi dari 6 pelaku yang ditangkap, 6 atau 7 ya, lupa. Jadi 5 orang ini bilang bahwa Peggy Setiawan ini bukan pelakunya gitu. Saya tidak kenal siapa ini. Nah yang satu lagi dia bilang Peggy adalah pelakunya gitu. Tapi yang dipercayai sama kepolisian adalah 1 orang ini. Hotman Paris bilang ini 5 lawan 1 loh. Kok 5 orang bersaksi dia tidak kenal Peggy, tapi ini yang dipercayai gitu. Jadi kan ini terserah Pak penyidik dan Pak polisi ya. Ini ada 5 orang bilang Peggy Setiawan, saya nggak percaya. Saya percaya Linda yang kesurupan nonton jejak backpacker doang. Begitu. Bagaimana ya? Ini pertanyaan kita ya guys ya. Waduh. Dan masalah Linda, waduh nih Linda nih ada statementnya yang shock banget menurut tulisku ya. Dia bilang, suruh si setannya aja yang wawancara, jangan saya. Wah, sakit hati nggak? Dengar suruh setan yang diwawancara gitu, yang bersaksi. Wah, seperti video yang ini, yang nanti kita tayangkan setelah iklan. Jadi iklan dulu guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah berdonasi YouTube dan juga di Saweria. Yang pertama aja Lina Sumyarlina gitu. Thanks banget ya Mbak Lina Sumyarlina, Mbak Lina gitu. Lalu dari Saweria, dari Linux gitu. Masa Linda kesurupan sampai berulang kali dan anehnya kenapa kesurupannya lagi setelah namanya disebut-sebut gitu. Ayo ada apa Linda gitu. Ada setan ya, di sini ada setan gitu. Ya itu Linda bilang ya, nanti abis ini kita dengerin dia ngomong apa. Intinya di Indonesia dari Ricky, yang miskin nggak dapat keadilan bang gitu, bukannya nggak dapat, susah dapat gitu. Yang punya uang sama pangkat yang menang gitu. Banyak yang jadi kambing hitam, kejam kayak Illuminati gitu. Dari awan hitam. Bang, pertanyaan saya cuma satu kasus ini. Abang itu siapanya Bintang Emon? Memang banyak banget yang bilang mirip Bintang Emon gitu, Bintang Emon gitu. Set, kuli bangunannya Bintang Emon. Let's go rambut keriting, udah badan seperti Kulba, jangan-jangan let's go.
tidak menggunakan nama asli. Nah, apakah Let's Go Peggy Setiawan? Nah, dari Amelia Putri, semoga kasus almarhum Vina cepat kelar gitu. Amin. Dari EN, semangat terus bang katanya gitu. Semangat. Dari Adan, gue salut lo berani. Lo juga Dan, thank you banget ya Dan. Dari Boboho, firasat saya mengatakan bahwa kasus Peggy mirip Bejorka kemarin. Let's Go nggak ikutin kasus Bejorka nih. Dari Kedot, kemungkinannya ada dua. Satu, nggak ada pembunuhan dan perkosaan. Itu bukan yang sekarang ditahan. Perkosaan tidak ada karena tes pelakunya. Yaitu pendapat Bro Kedot ya. Dari Iva, maju terus bang gitu. Dari Limin, salam dari Aceh bang gitu. Doakan kasus cepat selesai, amin. Semoga Allah memberikan petunjuk. Ya. Dari Renwanwa, semangat, go. Let's go bersatu dengan angin. Ya udah guys, buat teman-teman yang donasi, makasih banget buat donasinya. Buat link donasi ada di bawah buat Saveria, di Super Thanks di komen YouTube sebelah kanan gitu. Lanjut ya. Nah, ini guys, omongannya Linda yang bikin shock ya. Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang. Gila nggak sih Pak kalau orang kesurupan di saat kita sadar sudah tidak kan? Wajah kaget kok aku dipegangin orang terus ditontonin banyak orang gitu. Terus aku nanya, kenapa nih? Aku udah aneh karena aku tuh bukan pertama kali kesurupan, dan kalau kesurupan kalau kesurupan tuh ya udah keluarga aja gitu, nggak sampai orang lain tahu tuh enggak gitu. Nah, jadi dia bilang netizen gitu, setannya aja, gila dibilang setan guys gitu. Harusnya kan arwahnya Vina aja yang dipanggil gitu dengan bantuan paranormal. Saya siap menjadi medianya karena saya adalah orang yang sudah 2-3 kali kesurupan Vina. Saya siap. Saya nggak ingat apa-apa nih kalau kesurupan. Saya siap membantu dengan tubuh saya di mediasi. Nanti ada paranormal atau kuye-kuye gitu. Tolong, arwahnya Vina pasti ada sekitaran sini. Masukkan ke dalam tubuh saya. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang. Gila nggak sih? Terus dia bilang, kan konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang gila. Saya kesurupan jadi saksi, kan saya nggak inget. Pernyataannya, kesurupan kamu juga terlihat seperti konyol dengan jejak backpacker. Linda, konyol juga ada. Mel-Mel ya, Mel-Mel versus Linda. Muncul lagi guys. Dan bahkan dia bilang, dia punya CCTV tentang Linda. Nah, ini salah satu statementnya Mel-Mel yang udah kita singkat banget nih. Banget. Apa iya mas, orang yang sudah nggak ada 8 tahun yang lalu masuk ke tubuhnya manusia? Betul. Menurut Mas Mamel itu bukan Linda. Itu lain Linda, bukan Linda. Kalau memang itu Linda, kasih lihat saya jejaknya Linda. Ya 10 tahun yang akan datang kan pasti saya tahu Linda. Sekarang kalau memang Linda, memang saya tahu. Saya baru buka CCTV. Itu memang ada Linda mas, tapi Linda itu kok celananya sudah lain celana yang pertama saya bawa dia. Baju iya, memang iya bajunya, tapi celananya lain. Berarti kan Linda ini tadi begitu saya nggak ada, dia datang mungkin. Orang menghilangkan jejak itu kayak mana sih mas? Nah, jadi dia bilang Linda ini menghilangkan jejak gitu karena di CCTV, nah celananya beda tapi bajunya sama. Nah, pertanyaan Let's Go adalah, karena Let's Go nggak nonton fullnya ya, jadi pertanyaan Let's Go dari cuplikan ini aja, dia punya CCTV mana yang dia punya gitu, sedangkan itu kan lokasi warung ya. Kapan dia lihat CCTV ini? CCTV tahun 2016 pas CCTV 2016 yang dia baru lihat sekarang? Nah, ini pernyataan Memel yang janggal ya. Hati-hati Bang Memel kalau memang benar punya CCTV, nah kalau tidak bisa diungkapkan atau diperlihatkan ke kita, apalagi Bang Memel bilang itu CCTV saya lihat tahun 2016 dulu gitu. Wah, itu lebih bahaya lagi nih. Mas Mel, berarti video Linda yang kesurupan itu kalau menurut versi Mas Mel itu bukan Linda ya, maksudnya orangnya itu bukan rekayasa, bukan Linda ya. Ya, saya dulu pernah suka. Oke. Saya dulu pernah suka mas sama Linda. Ya. Dulu ya mas ya. Ya, sebelum kejadian ya berarti ya. Ya, sebelum kejadian kan saya cuma kenal yang ibaratnya Linda pas pulang sekolah sama Pina itu sama Eki itu kan. Ya. Nah, jadi ya namanya dulu gimana sih mas? Seneng lah sama itu karakternya cewek begitu ya kan. Ya. Cuma pas jalannya itu, pas malam itu aja mas. Nah, itu dia guys. Jadi ternyata Linda yang kesurupan ini bukan Linda yang dia kenal. Dan bahkan dia bilang itu semua rekayasa. Nah, menurut Let's Go mungkin Bang Mel-Mel ini tidak menonton Let's Go ya. Dan tidak tahu update yang diceritakan oleh kuasa hukumnya Vina bahwa Linda ini teman Vina itu ada 3 orang. Nah, yang satu yang kesurupan, yang 2 kita belum tahu. Tapi Let's Go bisa memastikan bahwa statement Bang Memel yang bilang dia suka sama Linda. Kenapa? Karena dia lihat Linda itu
pas pulang sekolah, nah sama Vina sama Eki. Berarti kan dia satu sekolah. Berarti kita bisa make sure bahwa salah satu foto ini, nah ini adalah Linda yang dicari-cari sama Mel-Mel atau yang diomongin sama Mel-Mel gitu. Karena teman sekolah. Nah, jadi Mel-Mel hari itulah ngedate lah sama Linda sama si Vina. Itu masuk akal banget karena waktu Let's Go SMP SMA kalau ketemu sama cewek, si cewek pasti bawa temennya ya. Dan Let's Go pasti bawa teman Let's Go. Jadi Let's Go sama si cewek itu gebetan jalan. Temen Let's Go sama si temen si cewek. Walaupun mereka nggak bakal jadian, tapi mereka paling kenalan doang gitu. Berarti Linda satu lagi yang diduga sama Mel-Mel adalah biang keladi, biang kero, otak sebenarnya pembunuhan. Bukan otak sebenarnya ya. Otak untuk memisahkan Eki dan Peggy ini, itu adalah Linda, teman sekolahnya Vina. Nah, apakah teman ini yang di foto ini adalah Linda yang dicari-cari sama Mel-Mel? Nah, yang katanya dia suka sama Eki, dia menggunakan Egi, memanfaatkan Egi. Nah, yang cinta juga dengan si Vina, dan mereka bekerja sama untuk membuat Eki dan juga si Vina ini berpisah, sehingga nanti Egi bisa ngedate dengan si Vina, sedangkan Eki bisa jatuh ke pelukannya si Linda. Wah, memang segitu jahat ya, teman sendiri pacarnya mau diembat juga. Nah, itu mungkin Linda itu yang dimaksud ya. Karena teman Vina ada 3 orang yang bernama Linda. Satu udah keluar, yang kesurupan, yang dia bilang setannya aja suruh diperiksa jadi saksi. Jadi gimana guys dengan kasus kali ini? Coba kasih pendapat kalian tentang kasus kali ini guys. Terima kasih banyak yang udah nonton dan support. Thank you banget. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.